Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang manajemen project data science. Nah, untuk manajemen project data science ini, dia adalah sebuah mata kuliah yang menerapkan project based learning dalam perkuliahan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut pada project based learning yang akan diterapkan pada mata kuliah ini, kita kenalan dulu yuk dengan manajemen project data science. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan manajemen project data science dan keunikan dia atau perbedaan dia dari manajemen project yang sifatnya konvensional itu apa ya? Nah, akan kita pelajari satu-satu pada pembahasan kali ini. Nah, poin pembahasan dari video berikut ini itu yang pertama kita akan menjabarkan tentang definisi dan tujuan manajemen proyek data science, dan kemudian kita juga akan membahas tentang studi kasus beserta eksekusinya. Kemudian yang ketiga kita juga akan membahas perbedaan antara manajemen proyek konvensional dengan manajemen proyek data science. Kemudian kita juga akan membahas tentang pemangku kepentingan dalam proyek data science. Kita juga akan membahas tentang faktor krisis kesuksesan dan juga tantangan khas dalam proyek data science. Dan kemudian kita akan membahas tentang siklus hidup proyek data science dan juga studi kasus proyek data science pada sistem distribusi bantuan bencana menggunakan konsep data mining. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi. Manajemen project data science ini merupakan proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya, serta kegiatan yang terlibat dalam proyek yang berfokus pada analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Nah, ini melibatkan penggunaan metodologi, alat, dan teknik untuk memastikan proyek data science itu berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, sesuai dengan istilah manajemen ya teman-teman, manajemen itu kan identik dengan beberapa kegiatan yang mencakup mulai dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Nah, sementara data science sendiri ini kita memanfaatkan data-data yang sangat besar dan sangat banyak untuk kita lakukan analisis atau evaluasi, sehingga dari hasil analisis dan evaluasi tersebut kita dapetin wawasan atau pengetahuan yang berharga, sehingga oleh organisasi atau oleh perusahaan itu biasanya digunakan untuk dasar pengambilan keputusan atau perumusan strategi. Dan tentunya ketika kita mempelajari data science, dia membutuhkan metodologi, dia membutuhkan alat, dan dia juga membutuhkan teknik untuk mengeksekusi proyek data science tersebut. Nah, kita lanjut untuk tujuan dari manajemen proyek data science itu sendiri. Yang pertama, membantu organisasi dalam mencapai hasil yang berkualitas. Jadi, fokus pada penggunaan teknik analisis data yang tepat untuk mendapatkan wawasan yang bernilai. Nah, seperti yang kita ketahui, metode dalam analisis data di konteks data science itu ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan manajemen project data science, artinya kita sudah menentukan metode atau teknik analisis data di awal, sehingga kita bisa menjadi lebih fokus. Dan hasilnya, harapan kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengelola sumber daya dengan efisien. Nah, kita memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga, maksud saya tenaga kerja dan anggaran itu digunakan secara efisien. Nah, terus yang selanjutnya adalah meminimalkan resiko. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi dan mengurangi resiko yang mungkin bisa timbul selama proyek. Nah, terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan di studi kasus. Jadi, misalnya nih, kita selaku tim project itu ingin mengembangkan sistem yang menggunakan data mining dalam
upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan bencana. Dan ini berarti kita akan memfokuskan diri pada yang pertama, kita akan menggunakan data historis bencana nih, yang meliputi jenis, skala, lokasi, untuk mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam perencanaan respons bencana yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, yang kedua adalah memprediksi jenis bantuan yang paling diperlukan di lokasi bencana berdasarkan pola-pola yang kita temukan dalam data historis dan informasi yang sifatnya real time. Nah, terus yang ketiga, kita juga bisa menggunakan data geografis dan data lalu lintas untuk menemukan rute distribusi yang paling efisien dari pusat distribusi ke lokasi bencana. Nah, untuk mengeksekusi hal tersebut, yang pertama di fase perencanaan, kita akan merencanakan langkah-langkah analisis data yang diperlukan. Dan kita juga akan menetapkan lingkup proyek yang akan kita lakukan dan juga menetapkan metrik keberhasilan dari proyek kita. Nah, yang kedua adalah pengelolaan dari sumber daya. Nah, alokasi sumber daya ini akan kita lakukan untuk mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data. Jadi ini tentunya teman-teman karena kita menggunakan konsep data mining nih, jadi kita akan menggunakan alat beserta teknik yang sesuai dengan kasus distribusi bantuan bencana alam ini. Nah, terus yang selanjutnya ada pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko di sini merupakan mengidentifikasi potensi dari ketidakpastian dalam data, seperti ketidaktepatan data historis yang ternyata kita temukan seperti itu, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi pemantauan ini terus-menerus kita lakukan terhadap proses analisis kita, evaluasi dari hasil prediksi dan distribusi bantuan yang telah kita lakukan, dan juga penyesuaian strategi apabila ini diperlukan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menyampaikan hasil dari proyek yang telah kita lakukan, yaitu kita melakukannya dengan mempresentasikan hasil analisis kepada beberapa badan bantuan, kemudian pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan informasi yang berguna itu bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa memahami kasus tersebut untuk untuk memahami bahwa di sini ada perbedaan manajemen proyek konvensional dengan manajemen proyek data science. Nah, unsur pembeda yang pertama itu dari segi perencanaan, teman-teman. Di dalam manajemen proyek konvensional, rencana distribusi bantuan bencana itu dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya atau pedoman yang telah ditetapkan. Sementara dalam manajemen proyek data science, rencana distribusi bantuan bencana berbasis data mining ini, dia akan mempertimbangkan analisis dari pola bencana, kemudian perubahan yang mungkin terjadi, dan kita juga bisa memprediksikan kebutuhan bantuan di lokasi bencana. Nah, itu yang pertama dari segi perencanaan. Terus dari segi yang kedua adalah dari pengelolaan sumber daya. Nah, kalau di manajemen proyek konvensional nih, tim terlibat itu dalam pengelolaan logistik yang terencana dengan baik dengan penggunaan alat dan teknologi konvensional untuk pengelolaan inventaris dan transportasi. Nah, tapi kalau di manajemen proyek data science, dengan menggunakan teknik data mining, kita bisa mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Nah, misalnya kita bisa mengidentifikasi jenis bantuan duluan nih yang kira-kira paling dibutuhkan di lokasi tertentu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah siklus hidup proyek ya yang akan kita pelajari di beberapa detik yang akan datang. Nah, di manajemen proyek konvensional ini tahap-tahap dari distribusi bantuan kayak pengumpulan bantuan, kemudian transportasi, dan distribusi itu dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu
yang ditetapkan ketika proses perencanaan. Nah, kalau di manajemen proyek data science, proses distribusi bantuan berbasis data mining itu cenderung iteratif atau berulang, di mana analisis dan penyesuaian itu harus terus dilakukan seiring dengan data aktual yang masuk. Jadi seperti yang kita ketahui ketika proses bencana alam itu terjadi, ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana atau ekspektasi kita. Nah, ketika kita menggunakan manajemen proyek data science ini, kita akan melakukan proses distribusi bantuan itu dengan cara yang iteratif. Artinya, apabila ada sesuatu yang harus berubah, itu bisa kita sesuaikan dengan data aktual yang masuk. Nah, terus yang selanjutnya adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, kalau manajemen proyek konvensional, partisipasi stakeholder ya atau pemangku kepentingan itu mungkin terbatas pada perencanaan awal gitu kan, dan sedikit ruang bagi mereka untuk melakukan perubahan yang signifikan selama pelaksanaan proyek. Nah, kalau di data mining, sistem itu akan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder gitu ya dalam mendefinisikan ulang kebutuhan yang mungkin bisa berubah selama bencana. Jadi karena dia siklus hidupnya iteratif ya, bisa berulang sesuai atau seiring dengan data aktual yang masuk nih, sehingga di sini pemangku kepentingan atau stakeholder itu bisa kita libatkan untuk mendefinisikan ulang kebutuhan gitu kan yang mungkin bisa saja berubah selama bencana. Dan yang terakhir ini ada pengukuran keberhasilan, teman-teman. Jadi keberhasilan di sini kalau manajemen proyek konvensional ya, dia diukur berdasarkan sejauh mana distribusi bantuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Seperti mungkin jumlah bantuan yang sudah direncanakan di awal, apakah dia disebarkan sesuai dengan jumlahnya, kemudian juga dengan waktu yang dibutuhkan. Apabila pada perencanaan itu membutuhkan waktu dalam berapa hari, sekian hari gitu ya, maka apakah berhasil disalurkan dalam waktu atau dalam periode yang sudah ditentukan di awal tersebut. Nah, kalau manajemen proyek data science ini selain kepatuhan terhadap rencana, keberhasilan itu juga diukur dari seberapa akurat prediksi kebutuhan bantuan, kemudian fleksibilitas sistem dalam menyesuaikan distribusi, dan kemampuan sistem dalam merespon secara cepat terhadap perubahan situasi. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut dalam materi hari ini itu adalah soal pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Karena dari tadi kita ngomongin pemangku kepentingan sebenarnya pemangku kepentingan itu apa sih Bu gitu kan. Nah, pemangku kepentingan di sini itu terdiri dari beberapa entitas teman-teman. Yang pertama adalah manajemen tingkat tinggi ya, di mana dia perannya adalah menetapkan arah strategis dan memberikan dukungan finansial serta sumber daya. Fungsinya buat apa, Bu? Buat memahami dampak strategis dari implementasi proyek data science terhadap tujuan bisnis nih. Dan gimana analisis data itu nanti bisa mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tim proyek atau tim proyek gitu ya dan analis data. Jadi dia itu tugasnya bertanggung jawab atas pengumpulan, pembersihan, analisis, dan pelaporan data. Nah, kebutuhannya adalah mereka nih harus memiliki keterampilan analisis data yang kuat. Mereka juga harus memahami tentang teknik data mining atau machine learning, serta pengetahuan statistik yang mendalam. Nah, kemudian yang ketiga adalah tim teknologi informasi nih atau tim IT. Jadi perannya dia nanti menyediakan infrastruktur teknologi yang kira-kira diperlukan untuk pengolahan dan penyimpanan data. Nah, tim teknologi informasi ini tugasnya ya, dia akan memastikan keamanan data, integrasi sistem, kemudian ketersediaan infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan dan juga mengelola data dengan efisien. Nah, kemudian pemangku kepentingan yang selanjutnya ada tim bisnis dan pengguna akhir. Perannya dia adalah mengartikulasikan kebutuhan bisnis dan menafsirkan hasil analisis data ke dalam konteks yang berguna bagi operasi sehari-hari.
Nah, tim bisnis ini dia merupakan tim pengguna ya dari project yang kita hasilkan atau tim teknis yang dia terlibat dalam pelaksanaan project data science. Nah, kebutuhan dia itu memiliki pemahaman yang jelas tentang proses bisnis dan bagaimana wawasan dari data itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi karena mungkin dia yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, sehingga dia harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan proses bisnis yang mau dia proyekin gitu ya, sama dia bisa membaca atau ketika dia memperoleh sebuah laporan atau wawasan dari data, dia bisa membaca data tersebut, bisa menarik kesimpulan, dan dia juga bisa mengambil kesimpulan dari wawasan yang kita hasilkan dari proyek yang kita lakukan. Nah, terus yang selanjutnya ada pengawas kepatuhan dan etika. Nah, ini memastikan bahwa proyek itu beroperasi sesuai dengan aturan, peraturan, dan juga etika, standar etika yang berlaku. Nah, dan yang seterusnya adalah pengguna akhir dan pelanggan. Nah, pengguna akhir dan pelanggan ini perannya memanfaatkan hasil analisis data dalam keputusan dan tindakan mereka. Jadi, karena pengguna akhir dan pelanggan atau klien itu adalah orang yang menerima hasil dari proyek kita, maka di sini dia akan menggunakan antarmuka yang mungkin akan kita hasilkan selama proyek gitu ya, secara intuitif, kemudian mereka juga harus mendapatkan laporan yang bisa dimengerti dan juga dia memperoleh dukungan yang memadai untuk menerapkan hasil analisis dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi dia kayak tinggal menerima kesimpulan dan menerima hasil gitu dari proyek data science kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga nih tentang faktor mohon maaf, faktor kritis dari kesuksesan. Ini ada 5 ya. Yang pertama adalah pemilihan metode yang tepat. Nah, ini bisa dikatakan bahwa data science itu kan melibatkan beberapa teknik ya seperti clustering atau klasifikasi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kasus tertentu, ini kira-kira metode yang mau kita pilih apa nih? Kemudian algoritma yang mau kita eksekusi yang mana nih? Nah, kita harus mempertimbangkan efektivitas dari metode atau teknik-teknik yang ada, bahkan juga tools-nya gitu ya, sehingga nanti penyelesaian proyek itu tidak lama dan berlangsung dengan baik dengan hasil yang maksimal. Dan yang kedua adalah di sini ada manajemen tim yang efektif. Nah, kita tahu ya bahwa manajemen proyek ini tidak dilakukan oleh satu orang. Nah, jadi apabila manajemen timnya itu bagus, kolaborasi yang dilakukan, perannya itu dilakukan dengan sangat baik, beberapa kebutuhan yang harusnya mereka capai itu tercapai dengan baik, maka di sini bisa sangat mensukseskan manajemen proyek dari data science itu sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah pemahaman yang kuat tentang tujuan proyek. Nah, kenapa sih kita harus memahami tujuan proyek? Ya karena supaya kita bisa fokus, kita bisa tentuin batasan-batasan yang sesuai dengan proyek kita, sehingga kita nggak jadi mengeksekusi kemana-mana gitu ya, atau melepaskan tanggung jawab. Kita kebayang nggak sih kalau misalnya kita ikut sebuah proyek, tapi kita hanya ikut-ikutan aja, tanpa kita pahami tujuan akhirnya itu apa. Pokoknya temennya bilang A, kita ikut A, temennya bilang B, kita ikut B. Ya gimana bisa sukses gitu kan proyeknya. Mungkin proyeknya itu akan terlaksana teman-teman, dan akan berakhir. Tetapi mungkin tidak berakhir dengan sukses ya. Artinya hasil dari proyeknya itu bisa jadi nggak sesuai atau malah bisa jadi gagal untuk proyek yang sudah kita hasilkan tersebut. Makanya di sini yang menjadi faktor kritis kesuksesan salah satunya itu tentang pemahaman yang kuat tentang tujuan dari proyek. Yang keempat itu ada manajemen risiko yang efektif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam manajemen proyek itu kan pasti ada beberapa risiko yang harus kita hadapi. Nah, tentunya risiko itu harus kita petakan atau harus kita ungkapkan di awal. Minimal kita sadar lah ya bahwa ada beberapa kegiatan dari proyek kita itu yang berisiko. Nah, risiko itu kita petakan, kita laporkan, kemudian kita buat beberapa strategi untuk pencegahan ataupun untuk antisipasinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah terjadi atau
kemungkinan kecil terjadi atau bahkan ini kayaknya bakalan terjadi di 2 tahun yang akan datang atau ini akan terjadi kira-kira di 2 bulan yang akan datang resiko ini gitu kan. Nah itu harus kita buat strateginya supaya nanti pengguna akhir dan pelanggan tadi itu tidak merasa resiko itu tuh terlalu apa ya kayak terlalu mendadak gitu ya. Nah tidak merasa seperti itu. Artinya segala sesuatu itu sudah kita antisipasi di awal. Terus yang terakhir tentunya penggunaan teknologi yang tepat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa data science itu dia memerlukan device dan infrastruktur yang tidak murah gitu ya. Nah, jadi di sini ketika project data science itu sudah berhasil dikembangkan, maka kita pun harus mensupport hasil dari project kita itu kepada infrastruktur teknologi yang tepat supaya tidak berhenti setelah pengembangan, tetapi masih bisa berlangsung digunakan seiring berjalannya waktu sampai proyek tersebut ya dirasa harus diganti, di-upgrade atau dirasa harus diganti gitu ya dengan proyek yang lain. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bahas tantangan khas dalam proyek data science. Nah, yang pertama tantangan kita adalah pemrosesan data yang kompleks, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah perubahan kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi enaknya project data science itu kan pemangku kepentingan tadi itu bisa terlibat gitu ya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dan sifatnya itu kan cenderung iteratif ya atau berulang. Cuman kalau kebanyakan perubahan itu juga jatuhnya proyeknya nggak selesai-selesai. Nah itu adalah tantangan dari kita. Ya oke lah prosesnya boleh dilakukan secara berulang atau iteratif. Tapi kita nggak terus menyepelekan itu artinya alah ya udah yang penting ini jalan dulu nanti yang itu dipikir agak belakangan gitu ya dipikir sambil jalan ya nggak boleh kayak gitu artinya perubahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah atau perubahan yang terjadi saat pelaksanaan itu adalah perubahan yang benar-benar dia krusial gitu ya atau perubahan yang dari awal itu kita kelupaan nih kita nggak memprediksikan itu terjadi gitu kan dan atau beberapa kondisi yang baru aja terjadi dan itu kira-kira mempengaruhi proyek kita gitu jadi sesuatu yang benar-benar mengejutkan bukan sesuatu yang kita sepelekan di awal kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah ketidakpastian hasil. Nah, kita tahu bahwa data science sendiri ini kita ada beberapa metode untuk menghitung akurasi atau ketepatan dari hasil analisis yang kita lakukan. Belum lagi dengan beberapa keputusan-keputusan yang mungkin diambil oleh pihak manajemen setelah mengetahui analisis data kita gitu kan dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya apakah itu nanti mempengaruhi proyek data science yang kita kembangkan. Nah ini adalah salah satu tantangan khas juga teman-teman. Terus yang keempat adalah keterbatasan sumber daya. Nah kalau ini saya rasa nggak proyek data science aja ya, tapi proyek-proyek yang konvensional dan yang lainnya pasti masalah ini ya kalau sumber daya terbatas itu pasti dia menjadi tantangan dalam pengembangan proyek. Terus kemudian yang kelima adalah kesulitan dalam interpretasi hasil. Nah ini karena data science itu biasanya dieksekusi oleh beberapa orang IT yang dia familiar dengan bahasa IT tapi kurang familiar dengan bahasa bisnis. Sehingga ketika kita membuat laporan atau kita menyajikan data itu cenderung tidak mudah dipahami oleh orang industri karena kita tidak mengerti metode apa yang kita maksud, mereka tidak mengerti proporsi atau presentase yang kita apa ya laporkan gitu kan sejauh mana analisis yang kita lakukan, hasil evaluasi yang kita temukan itu seperti apa karena perbedaan bahasa ya karena kita menggunakan teknik tools dan metode tertentu sehingga kita kadang-kadang nih agak kesulitan dalam menginterpretasikan hasil tersebut seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah siklus hidup dari proyek data science. Yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua kita akan melakukan pengumpulan data, dan yang ketiga kita akan melakukan analisis data dari yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian yang keempat adalah pelaporan dan presentasi, dan yang kelima adalah pemeliharaan dan juga implementasi. Nah, yang pertama kita masuk ke
tahap perencanaan dulu, teman-teman. Jadi tahap perencanaan itu melibatkan penentuan tujuan proyek, identifikasi kebutuhan data, dan juga perumusan rencana kerja yang detail. Nah, langkah-langkahnya ini meliputi yang pertama penentuan tujuan. Jadi kita tentuin tujuan dulu nih dalam perencanaan. Dan kemudian kita kumpulkan sumber daya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita jadwalin proyeknya. Jadi di penentuan tujuan ini kita mendefinisikan dulu tujuan dari proyek akhir yang ingin dicapai serta memprediksi perilaku pelanggan atau mengoptimalkan proses bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sumber daya ya, seperti tim, teknologi, dan anggaran yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu kita membuat jadwal waktu yang realistis dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan utama dan penugasan dari tugas. Nah, untuk penjadwalan proyek ini sendiri, dia sangat bergantung dengan metode atau teknik analisis data yang akan kita lakukan sepanjang kita mengeksekusi manajemen proyek data science ini. Nah, terus yang selanjutnya di tahap yang kedua ada pengumpulan data. Nah, tahap ini dia fokus di pengumpulan data yang relevan untuk proyek. Jadi, langkah-langkahnya adalah yang pertama pemahaman terhadap data dulu nih. Nah, kita memahami dulu jenis data yang dibutuhkan sama mengidentifikasi sumber data yang relevan. Nah, yang kedua, ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita ngumpulin data dari berbagai sumber termasuk basis data internal, sumber eksternal, atau data yang sifatnya real time. Nah, yang ketiga, kita melakukan pembersihan dan pre-processing. Nah, kita saring data untuk menghilangkan duplikasi, nilai yang hilang, atau kesalahan yang lain. Serta kita mengubahnya ke format yang bisa kita gunakan untuk analisis. Nah, ini kita udah masuk ke data science banget ya. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah kita lakukan analisis data. Jadi tahap ini dia merupakan inti dari proyek data science. Langkah-langkahnya yang pertama kita lakukan eksplorasi data ya untuk kita temukan pola, tren atau hubungan yang mungkin tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemodelan statistik atau machine learning. Jadi kita terapkan teknik statistik atau algoritma machine learning untuk membuat prediksi, klasifikasi atau klaster dari data. Dan yang terakhir kita lakukan validasi dan evaluasi. Jadi kita memeriksa keakuratan model yang sudah kita buat, kemudian kita evaluasi kinerjanya menggunakan data yang tidak terlihat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lakukan tahap pelaporan dan presentasi. Jadi tahap ini tuh melibatkan penyampaian hasil analisis kepada pemangku kepentingan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita buat laporannya ya, kita susun yang merangkum temuan, metodologi, dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah presentasi. Jadi kita menyampaikan informasi secara visual atau verbal kepada pemangku kepentingan. Nah, seringkali kita lakukan hal ini dengan menggunakan grafik, tabel, atau visualisasi data yang lain agar mudah untuk dipahami. Nah, langkah yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan implementasi. Jadi setelah analisis selesai, proyek itu tidak selesai begitu aja. Dia melibatkan implementasi solusi, jadi kita menerapkan hasil analisis yang sudah kita lakukan ke dalam lingkungan produksi dan mengintegrasikannya dengan sistem yang ada. Nah, yang kemudian yang kedua adalah pemeliharaan. Jadi memantau kinerja dari solusi yang sudah kita lakukan tadi, kemudian melakukan perbaikan apabila diperlukan, dan juga memastikan bahwa model atau solusi itu tetap akan relevan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika proyek itu selesai bukan berarti proyek itu dilepas ya, tetapi yang mengkondisikannya hasil proyek tersebut ke dalam lingkungan bisnis atau ke lingkungan produksi itu adalah kita. Jadi memastikan bahwa proyek kita itu akan digunakan gitu kan dengan cara yang tepat dan dengan metode yang benar. Nah, kemudian apabila dia harus terintegrasi dengan beberapa sistem yang ada, maka kita mengintegrasikannya dulu sebelum sistem itu kita berikan secara 100% kepada klien atau ke pengguna akhir. Dan selanjutnya kita juga melakukan pemeliharaan ya terhadap proyek yang sudah kita buat tadi. Dan kita juga perlu melakukan perbaikan apabila diperlukan adanya perbaikan. Nah,
Oke, yang selanjutnya kita membahas soal project ya. Mari kita terapkan siklus hidup project data science pada sistem distribusi bantuan bencana menggunakan data mining. Nah, pada fase perencanaan, teman-teman, kita definisikan 3 hal ya berdasarkan pengertian yang tadi. Yang pertama, kita rumuskan dulu tujuannya, kemudian kita rumuskan sumber dayanya, dan kita rumuskan jadwalnya. Nah, di sini tujuan kita adalah mengembangkan sistem distribusi bantuan yang responsif terhadap kebutuhan bencana dengan memanfaatkan data mining untuk menganalisis pola-pola bencana. Nah, kalau sumber daya ini nanti disesuaikan dengan proyeknya ya, terkait dengan siapa tim yang akan mengeksekusi proyek ini dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk teknologi analisis datanya sama untuk pengumpulan data secara real time. Nah, kemudian yang terakhir jadwal itu juga disesuaikan dengan tahapan kita dalam mengumpulkan data, analisis sama mengimplementasikan sistem tersebut. Nah, terus yang kedua kita melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data yang pertama kita lakukan pemahaman terhadap data seperti kita mengidentifikasi data historis bencana atau data cuaca, data geografis atau data kebutuhan bantuan yang terkait. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengumpulan data nih. Data dari berbagai sumber, data-data tadi ya, itu kita kumpulkan gitu kan. Kayak catatan bencana di masa lalu mungkin kalau ada, terus informasi cuaca yang real time, serta permintaan bantuan dari beberapa wilayah yang terdampak oleh bencana. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis data nih. Analisis data ini ada 2 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama eksplorasi dan yang kedua ada pemodelan. Nah, untuk eksplorasi ini kita menganalisis pola bencana yang akan kita lakukan untuk mengidentifikasi tren, lokasi bencana yang sering terjadi dan juga jenis bantuan yang mungkin paling dibutuhkan di wilayah terdampak bencana. Nah, kemudian yang selanjutnya di pemodelan kita akan menggunakan teknik data mining nih, seperti mungkin clustering atau prediksi ya, untuk memprediksi kebutuhan bantuan di wilayah-wilayah tertentu berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah pelaporan dan presentasi. Jadi kita tim akan membuat laporan yang isinya adalah tentang temuan analisis, pola dari bencana, dan rekomendasi distribusi bantuan yang didasarkan pada prediksi yang dihasilkan. Nah, tentunya proses prediksi atau proses rekomendasi ini kita dapatkan dari tahap yang sebelumnya, yaitu tahap analisis data. Dan yang terakhir adalah kita melakukan presentasi. Jadi hasil analisis tadi disampaikan ke badan bantuan, pemerintah atau lembaga terkait gitu ya, baik dengan laporan maupun presentasi visual untuk mendukung mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir ya, kita mengimplementasikan solusi kita. Jadi sistem distribusi bantuan yang diusulkan itu akan kita implementasikan dengan integrasi teknologi dan logistik untuk mendukung distribusi bantuan sesuai dengan prediksi. Dan yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Jadi setelah kita mengimplementasikan sistem tersebut, sistemnya dipantau secara terus-menerus. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa prediksi itu masih akurat dan distribusi bantuan sesuai dengan kebutuhan aktualnya. Nah, hal yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa selama siklus hidup proyek, iterasi dan perbaikan itu bisa jadi akan terus-menerus dilakukan, teman-teman. Jadi misalnya kalau hasil distribusinya nggak sesuai sama prediksi, analisis itu bisa diperbaiki atau modelnya juga bisa ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa sistem distribusi bantuan bencana yang akan menggunakan data mining nantinya dapat terus meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan bencana yang berubah-ubah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk selalu menyimak materi dari saya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Insya Allah saya akan membahas beberapa hal terkait dengan manajemen proyek data science yang terutama berkaitan dengan tahap analisis data ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.